Sesungguhnya ini tertolak dari orang yang mengucapkannya sekalipun ucapan ini benar darinya. Fa innahu la khilafa baina ahli ilmi, karena sesungguhnya tidak ada perbedaan dari kalangan ahlul ilmi yaitu para ulama, annahu la yustaghatsu illa billah wa la yus'alu ahadun siwah. Sesungguhnya tidak boleh bagi seorang itu memohon kepada selain Allah, dan seseorang itu hanya boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang kedua, bahwasanya riwayat ini menggunakan sighah tamrid ruwiya yang menunjukkan riwayat ini dhaif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam program Tanya Guse, yang mana ada beberapa orang mention ke kami untuk membahas video berikut ini. Mungkin kalian pernah mendengar sebuah cerita atau sebuah kisah, sebuah riwayat yang dinukilkan dari kitab Syiarul A'lamin Nubala yang datang dari Abi Bakar bin Abi Ali, bahwasanya Ibnu Mukri mengkisahkan ia bersama Imam At-Tabarani dan juga Abu Syekh berada di kota Madinah. Pada saat itu mereka dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, bekal mereka sudah habis, dan kemudian waktu malam telah tiba dan waktu makan malam telah lewat. Kemudian mereka berada di samping kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ibnu Mukri mengatakan, "Ya Rasulullah al-ju', wahai Rasulullah, kami ini lapar." Kemudian Imam At-Tabarani berkata kepadanya, "Duduklah, kemungkinan yang akan datang kepada kita imma itu adalah rizki Allah ataupun kematian." Kemudian tiba-tiba datang seorang membawa makanan, dan orang itu bercerita bahwasanya ia diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawakan makanan kepada mereka melalui mimpi. Ada dua poin yang ingin saya singgung terkait dengan riwayat ini. Yang pertama, catatan kakinya harus kita baca. Sebagaimana disebutkan di situ, hadza mardudun ala qailihi in sahha anhu dzalik. Sesungguhnya ini tertolak dari orang yang mengucapkannya sekalipun ucapan ini benar darinya. Fa innahu la khilafa baina ahli ilmi, karena sesungguhnya tidak ada perbedaan dari kalangan ahlul ilmi yaitu para ulama, annahu la yustaghatsu illa billah wa la yus'alu ahadun siwah. Sesungguhnya tidak boleh bagi seorang itu memohon kepada selain Allah, dan seseorang itu hanya boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang kedua, bahwasanya riwayat ini menggunakan sighah tamrid ruwiya yang menunjukkan riwayat ini dhaif dan tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Oke, materi ini pernah kita bahas pada video berikut ini. Teman-teman bisa melihat fullnya di sini. Di dalam kitab yang berjudul Syiarul A'lamin Nubala, karya Al-Imam Az-Zahabi. Nah, di video tersebut Ustadz tadi mengungkapkan beberapa keberatan. Yang pertama, di situ pakai ruwiyah. Ruwiyah ini berarti dhaif begitu. Bahwasanya riwayat ini menggunakan sighah tamrid ruwiyah yang menunjukkan riwayat ini dhaif dan tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Nah, memang di dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala, Al-Imam Az-Zahabi tidak menyebutkan rawinya. Tetapi dalam kitab Al-Wafa bi Fadailil Mustafa, karya Al-Imam Abul Faraj Abdurrahman bin Ali Asy-Syahir bi Ibnul Jauzi Al-Hambali Al-Baghdadi, atau kita kenal dengan Imam Ibnul Jauzi. Nah, dikatakan di sana di nomor riwayat 1488. Saya bacakan cepat riwayatnya. Haddatsana Ma'mar bin Abdul Wahid Al-Asbahani atau Al-Asbahani bir-Raudhah bil Madinah. Sayyidina Ma'mar bin Abdul Wahid yang orang Al-Asbihan di Raudhah di Masjid Nabawi. Qala, beliau mengatakan, anba'ana ammi, pamanku yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahid. Beliau annahu sami'a, paman beliau ini mendengar Abu Bakar Muhammad bin Al-Khattab bahwasanya qala sami'tu Abdullah bin Salih qala sami'tu Abu Bakrin Al-Muqri yaqul. Jadi Al-Imam Ibnul Jauzi menjelaskan riwayatnya secara detail di sini. Nah, tentu kita tahu Al-Imam Ibnul Jauzi ini bagaimana kapasitas keilmuannya. Beliau termasuk orang yang sangat hati-hati terhadap masalah silsilah atau masalah sanad ya, dalam masalah riwayat. Selebihnya sama dengan yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Kalau tadi dikatakan karena ruwiyah maka riwayatnya dhaif, ini kita sebutkan riwayatnya, nama-namanya begitu. Jadi setelah kita bacakan tadi, setidaknya istighosah
permintaan tolong yang dilakukan oleh Sayyidina Imam Ibnul Muqri dengan Imam At-Tabarani itu ternyata tidak hanya ada dalam kitab Siyar A'lamin Nubalah saja. Setidaknya ada 4 kitab kalau kita bisa simpulkan riwayat tentang Ibnul Muqri itu tadi. Yang pertama, kalau kita mau urut dari tahunnya nggih, yang pertama kitab Al-Wafa bi Fadhailil Mustafa karya Al-Imam Abdul Faraj Abdurrahman bin Ali Asy-Syahir bi Ibnul Jauzi Al-Hambali Al-Baghdadi atau kita kenal dengan Syekh Imam Ibnul Jauzi. Beliau ini wafat pada tahun 597 Hijriah. Tadi sudah kita sebutkan di halaman 361. Nomor riwayatnya ada di 1488. Oke, yang kedua sudah kita baca di video yang memang di reaction, yaitu dalam Siyar A'lamin Nubala karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Nama lengkapnya Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi. Beliau ini wafat pada tahun 748 Hijriah. Ada di juz 16 halaman 400 sampai 401. Nah, tidak hanya di Siyar A'lamin Nubala saja ternyata, ada juga di dalam kitab Wafaul Wafa bi Akhbari Daril Mustafa karya Syekh Nuruddin Ali bin Abdullah As-Samhudi. Beliau wafat tahun 911 Hijriah. Di halaman 200 beliau juga menyantumkan hal yang sama. Dan yang keempat ada dalam kitab Al-Muhadarat wal Muhawarat karya Al-Hafidh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nama beliau Abdurrahman bin Abi Bakar, gelar beliau As-Suyuti. Beliau wafat pada tahun 911 Hijriah. Beliau juga menyantumkan riwayat ini dalam halaman 427. Jadi kalau Anda mengatakan riwayatnya ini dhaif, konsekuensinya adalah Anda melemahkan 4 imam ini sekaligus. Kemudian masalah taklik tadi. Ini mohon maaf, tadi yang mentaklik itu namanya Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Ini riwayatnya. Beliau ini termasuk orang yang hidup mutakhirin ya. Wafat 2016. Saya tidak habis pikir, artinya itu menurut saya, bisa saja saya salah. Bahwasanya hadza mardudun ala qailihi. Wah, ini tertolak atas pengucapnya. In shahha anhu dzalik. Meskipun ini benar-benar dari Al-Imam Ibnul Muqri. Saya rasa kok berani sekali beliau mengatakan seperti itu. Kenapa? Fa innahu la khilafa baina ahlil ilm. Beliau melanjutkan, ini tidak ada perbedaan di antara ahlil ilm, annahu la yustaghasu illa billah wa la yus'alu ahadun siwa. Jadi tidak boleh beristighosa dan tidak boleh meminta kecuali kepada Allah. Yang boleh diminta hanya Allah. Kalau konteksnya hakikatan tentu iya, sepakat. Ya, meminta ya kepada Allah saja. Tetapi kalau majazan, kita pernah membahas pada video ini, di sana Nabi SAW mengajarkan kepada kita, bahkan ada seorang sahabat meminta kepada beliau, ini hadisnya dalam kitab Sahih Muslim juz 1 halaman 353. Dikatakan dari sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya pernah menginap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Ketika malam hari menjelang, saya tahu Nabi bakal kalau sekarang ya, bakal ke toilet, pasti beliau butuh air, pasti beliau bakal wudu. Maka disiapkan sama beliau, sama Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami tadi. Setelah melihat apa yang dilakukan oleh Rabi'ah bin Ka'ab tadi, Nabi terkagum betapa sikapnya sahabat ini. Maka Nabi mengatakan, faqala li sal, wahai sahabat, kamu minta apa kepadaku? Maka kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, ini poinnya, aku meminta kepadamu untuk bisa bersamamu di surga. Lihat, aku meminta kepadamu untuk bisa bersamamu di surga. Jadi sahabat ini meminta kepada Rasulullah. Apakah sahabat ini kita hukumi kafir? Ya tidak. Kenapa? Tentu ini adalah bahasa majas. Mintanya tetap kepada Allah, tetapi dengan bahasa majas. Saya meminta kepadamu ya Allah, untuk supaya saya bisa bersamamu di surga. Maka apa kata Nabi? Maka Nabi mengatakan,
fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Maka tolonglah aku, bantulah aku wahai Rabi'ah bin Ka'ab dengan kamu memperbanyak sujud. Di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir di juz 17 halaman 117 dikatakan an Utbah bin Ghazwan ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, idza adalla ahadukum syai'an, kalau kalian kehilangan sesuatu, au arada ahadukum aunan, kemudian kalian membutuhkan pertolongan, wa huwa bi ardin laisa biha anisun, di tempat tersebut kamu enggak punya teman, falyaqul, maka ucapkanlah, ya ibadallah aghithuni, ya ibadallah aghithuni, wahai hamba Allah tolonglah aku, wahai hamba Allah tolonglah aku. Fa inna lillahi ibadan la narahum, kata Nabi, Allah itu punya hamba-hamba yang kita tidak bisa melihat mereka. Lihat baik-baik, sahabat meminta surga kepada Nabi, meminta untuk masuk surga bersama Nabi. Kemudian Nabi memerintahkan kalau kalian tersesat mintalah ya ibadallah. Bukankah ini juga istighosah? Bukankah ini juga minta tolong pada selain Allah? Nah, maka kita mau tidak mau membaca teks-teks ini pada akhirnya akan menyimpulkan bahwa permintaan yang ada dalam hadis itu bukan yang hakikatan, artinya bukan meminta sebagaimana kita meminta pada Allah. Dalam bahasa yang sederhana itu namanya majaz. Saya meminta uang kepada ibu, saya meminta tolong kepada Pak Polisi, saya meminta tolong kepada tetangga, itu kan minta tolong juga. Apakah istighosah yang semacam itu juga dilarang? Nah, artinya saya rasa bisa saja saya salah ya. Ini overclaim dari mu'aliknya. Jadi kalau Anda mau jujur, jangan gunakan mu'aliknya. Mu'alik ini orang yang disewa oleh penerbit untuk memberi catatan kaki. Editor mu'alik itu. Nah, tentu punya kapasitas keilmuan ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Al-Imam Ibnul Jauzi, Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Suyuti, Al-Imam As-Samhudi dan sebagainya, ini orang-orang yang membawakan riwayat tadi, yang meriwayatkan orang sebanyak ini, apakah kita akan mengatakan As-Suyuti salah, As-Samhudi salah, Ibnul Jauzi salah, Az-Zahabi salah, beliau yang benar gitu? Saya kok tidak berani begitu. Yang berikutnya tidak kalah penting kita bahas bahwasanya istighosah atau mendatangi kubur Nabi itu bukan sesuatu yang baru. Artinya dalam konteks minta tolong gitu ya. Ada sebuah riwayat dalam kitab Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari. Nah, tentu kita sangat familiar dengan kitab ini, karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika mensyarahi hadis nomor 1010 tentang Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina fataskina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina faskina. Ya Allah, sungguh kami dulu bertawasul dengan nabimu Nabi Muhammad SAW, kemudian engkau memberi kami hujan, wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina faskina. Maka sekarang kami bertawasul dengan paman dari nabimu Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib ya. Maka faskina, berilah kami hujan. Qala fayusqauna. Setelah bertawasul dengan Sayyidina Abbas ya, saat itu maka diberi hujan. Nah, di syarah hadis ini ada sebuah riwayat dari Ibn Abi Syaibah bi isnadin sahih min riwayati Abi Shalih As-Samman an Malik Ad-Dari, bahwasanya riwayatnya Ibn Abi Syaibah dan kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bukan kata saya, ini riwayatnya sahih. Ini riwayatnya sahih. Apa kata Sayyidina Malik Ad-Dari? Qala asaban nasa qahtun fi zamani Umar. Di zaman Sayyidina Umar terjadi qahat, paceklik, kekeringan. Faja'a rajulun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seseorang laki-laki datang berkunjung ke kuburnya Nabi. Faqala, laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, istasqi li ummatik, mintalah hujan. Istasqa itu minta hujan ya. Mintalah hujan ya Rasulullah untuk umatmu. Di kuburnya Nabi ini. Fa innahum qad halaku.
masyarakat Madinah ini sudah mau mati ya Rasulullah, sudah halak itu hancur karena tadi qahat, kekeringan yang sangat parah. Maka laki-laki ini kemudian tidur, fa'utiyar rajulu fil manam. Maka laki-laki ini kemudian didatangi di dalam tidurnya, faqila lahu, maka dikatakan i'ti Umar, wahai laki-laki datanglah ke Umar. Maka dikatakan waqad rawa Saifun fil Futuh. Al-Imam Saif, tidak tahu dinisbatan pada siapa, dalam kitab Al-Futuh beliau mengatakan annalladzi ra'al manamal madhkura huwa Bilal bin Haris al-Muzanni. Laki-laki yang tadi istighosah, istisqa kepada makam Nabi itu adalah Bilal bin Haris al-Muzanni. Siapa beliau? Ahadus sahabah. Ini adalah salah satu sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahara bihadza kullihi. Maka dengan ini semua menjadi jelas munasabatu tarjamah li asli hadhil qissah aidan wallahul muwaffiq. Maka kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, ini riwayatnya sahih dalam riwayat Ibn Abi Syaibah. Jadi kalau kita mau fair, istighosah yang dikatakan sebagai sesuatu yang la khilafa baina ahlil ilm seperti yang disampaikan oleh antum dalam catatan kaki, saya rasa itu overclaim ya. Karena ternyata setelah kami mutolaah, riwayat yang kami bacakan dari Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari bi Syarhi Sahih Al-Bukhari tadi, ternyata juga termaktub dari kitab zaman ke zaman. Setidaknya kita akan menemukan 6 kitab yang mencantumkan riwayat ini. Kita baca satu-satu. Yang pertama dalam kitab Al-Musannaf Al-Ahadis wal Asar, karya Syekh Abi Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Al-Kufi. Beliau wafat tahun 235 Hijriah. Ada di juz 6 halaman 356, ada di nomor hadis 32.002. Nah, di sini juga menceritakan persis apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Yang kedua, ada juga dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Ini karya Al-Imam Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad An-Namiri. Beliau ini wafat tahun 463 Hijriah. Beliau ini kita mengenalnya dengan Al-Imam Ibni Abdul Bar. Nah, itu di kitab ini di juz 3 halaman 1149 juga menyantumkan riwayat yang sama tentang istighosahnya sahabat Sayyidina Bilal bin Haris ya di makamnya Nabi SAW. Kemudian yang ketiga ada juga di kitab Dalail An-Nubuwah wa Ma'rifatu Ahwali Sahibi Syariah yang merupakan karya dari Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi yang wafat tahun 485 Hijriah. Yang keempat itu juga terdapat di dalam kitab Tarikh Ad-Dimishqi yang merupakan karya monumental nih dari Al-Imam Al-Alim Al-Hafidh Abil Qasim Ali bin Al-Hasan Ibn Hibadillah bin Abdillah Asy-Syafi'i atau kita kenal dengan Imam Ibnu Asyakir ya, beliau wafat tahun 571 Hijriah. Ada di halaman 489 juz 56. Wah, Masya Allah, 56. Ketika beliau menerangkan tentang Sayyidina Malik bin Iyad, mantan dari budaknya Sayyidina Umar. Beliau juga menceritakan hal yang sama. Di nomor riwayatnya ada di 7180. Yang kelima, ada juga dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, tentu ini sangat populer ya, karya Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau wafat pada tahun 774 Hijriah. Ada di juz 7 halaman 205. Beliau juga mencantumkan riwayat yang sama tentang istighosahnya sahabat di makam Nabi SAW. Yang keenam dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari yang sudah kita baca di awal tadi riwayatnya dari Sayyidina Imam Ibn Hajar Al-Asqalani.
Syihabuddin Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad atau yang kita kenal dengan Ibn Hajar. Beliau wafat tahun 852. Teman-teman sekalian, jadi riwayat tentang istighosah ini, istighosahnya sahabat di makamnya Nabi gitu ya, itu terbentang riwayatnya mulai tahun 200-an Hijriyah, tadi yang paling sepuh ini Syekh Muhammad bin Abi Syaibah, sampai rentang tahun 852 itu Ibn Hajar al-Asqalani. Maka tentu kalau kita katakan la khilafah baina ahlil ilm, ini tentu overclaim dari mu'allik gitu. Belum lagi apa yang kita bahas pada video ini tentang tawassul, tentang tabarruk, kita udah membuat beberapa jilid. Jadi saya rasa ini overclaim dari mu'allik seperti itu. Cuma kita mau menambahkan satu riwayat lagi dalam kitab yang berjudul Ma'rifatus Sahabah. Kitab ini karangan Al-Imam Abi Nu'aim Al-Asbahani. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Mahran Al-Asbahani. Beliau lahir dalam beberapa keterangan ya, kalau di kitab ini lahir pada tahun 339, wafatnya tahun 430 Hijriah ya. Nah, di dalam kitab itu halaman 100 nomor riwayatnya di 389. Haddasana Abdullah bin Muhammad, haddasana Abu Bakar bin Abi Asim, qala qad ra'aitu jama'atan min ahlil ilm. Saya melihat banyak orang min ahlil ilm, yang merupakan ahlil ilm wal fadl, dan orang-orang yang punya keutamaan. Idza hamma ahaduhum bi amrin, ketika mereka menginginkan sesuatu, punya hajat atau punya masalah sesuatu, maka qasada ila qabrihi, mereka semua datang ke kuburnya Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah. Fasallama alaih, mereka mengucapkan salam layaknya orang ziarah kubur gitu ya. Fada'a bihadratih, orang-orang soleh tadi, kata Abu Nu'aim al-Asbahani, berdoa di hadapannya makam Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah. Fayakadu ya'riful ijabata, maka hampir dipastikan bahwa doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah doa di depan makamnya Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah. Wa akhbarana masyayikhuna bihi qadiman, bahwasanya masyayikh kami mengabarkan ini sudah berlaku, sudah berjalan mulai zaman dulu, annahum ra'au man kana qablahum. Jadi sebelum era Al-Asfihani, guru-gurunya sudah berjalan, sebelumnya juga sudah berjalan. Artinya apa? Ini termasuk masa-masanya salaf. Yang diziarahi adalah makamnya Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah. Saya hanya ingin mengajak teman-teman berpikir, khususnya Ustadz yang mereaction video ini, saya ingin membuat konklusi dari video panjang yang kita bahas tadi tentang riwayat-riwayat yang ada. Kita akan membuat 4 ihtimalat, 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama, apakah banyaknya riwayat serupa dari para a'immah ini justru Anda artikan sebagai kesalahan secara kolektif atau berjamaah? Apakah ini mungkin atau layak seorang muslim gitu ya, kita yang thalibul ilm ini menuduh mereka semua dengan riwayat yang beragam tadi salah berjamaah? Yang pertama. Yang kedua, apakah para imam tersebut, kalau mereka tidak salah, inkulna seperti itu, apakah kemudian para imam tersebut Anda tuduh bermudah-mudahan memasukkan riwayat bermasalah tanpa memberikan keterangan, yang berarti itu adalah pengkhianatan mereka terhadap ilmu? Maka betapa banyak ulama besar yang Anda tuduh sebagai para pengkhianat ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Atau ihtimal ketiga, kemungkinan ketiga, apakah kebolehan akan tawassul yang telah menjadi amaliyah para a'immah yang sudah kita bacakan di atas tadi, ini kemudian serta-merta disikapi dengan mensyirikan mereka semua? Tentu menjadi tidak mungkin lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Kemungkinan keempat, apakah justru inilah pemahaman mereka para a'immah yang mengawal agama ini tentang tawassul, meskipun tidak sejalan dengan apa yang Anda pahami? Kira-kira siapakah yang lebih kredibel dalam memahami syariat ini?
Anda atau beliau-beliau semua. Sekali lagi, Anda tidak harus seperti kami dalam mengamalkan ziarah ke kubur, kemudian istighosah, bertawasul di kubur, baik itu nabi atau orang-orang soleh ya. Tetapi kalau Anda mengatakan ini riwayatnya bermasalah atau kemudian bahwa ini la khilafa baina ahli ilm, enggak boleh istighosah kepada selain Allah secara hakikat, iya, tapi secara majas boleh kan begitu. Nah, semoga ini membuka cakrawala baru sehingga kita semakin bijak dalam memberikan konklusi dalam suatu riwayat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.